Satrio Piningit bukan untuk menjadi seorang presiden. Ingat, Satrio Piningit bukan untuk menjadi seorang presiden, tapi menjadi pemimpin panglima tertinggi dari alam ini untuk mengajak saudara-saudaranya tetap kokoh dalam satu tauhid, memperangi jiwa, memperangi hati, memperangi rasa di dalam diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kironggo Jati. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang sakit semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya robbal alamin. Salam persatuan, salam persaudaraan, salam perseduluran untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Tetap jaga persatuan, tetap jaga persaudaraan ini. Ya, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kironggo Jati. Dan jangan lupa kunjungi channel Ibunda SRP11 yang sama membahas tentang orang pilihan Satrio Piningit. Sudah banyak sekarang fenomena yang bermunculan, pertanda-pertanda dari alam, dari sifat manusia, dari pergerakan manusia. Apa yang terjadi sekarang ini menandakan bagaimana rapuhnya keimanan seseorang. Kita melihat, kita mendengar sekarang banyak sekali oknum-oknum yang mengajak untuk membenci orang lain. Seharusnya kalau mereka lebih paham dan tahu tentang agama, mereka tidak mengajak orang untuk membenci, tapi mereka memperkuat iman mereka, memperkuat keyakinan mereka untuk tetap dalam satu tauhid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menghancurkan dengan cara menebarkan suatu pemberitahuan untuk membenci orang lain. Itu hal yang tidak semestinya dilakukan oleh umat muslim. Satrio Piningit orang pilihan, sosok lelaki. Satrio Piningit adalah sesosok lelaki yang memiliki tanda di dadanya, cakra yang sangat luar biasa, yang tidak semua orang dapat untuk mengikuti atau menyontoh dirinya. Satrio Piningit tidak bisa ditiru keasliannya. Banyak di antara kita orang-orang yang akan mengakui dirinya sebagai Satrio Piningit, tapi hanya dirinya yang mengakui dirinya sebagai Satrio Piningit. Sesungguhnya Satrio Piningit itu orang pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin saudara-saudaranya, supaya tidak mudah disesatkan dan tidak mudah diajak dihasut di jalan setan, diajak dalam kebencian. Orang bijak dan orang baik itu selalu akan mengarahkan saudaranya tetap teguh dalam satu pendirian, dalam satu tauhid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan goyah oleh ajakan-ajakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Satrio Piningit bukan untuk menjadi seorang presiden. Ingat, Satrio Piningit bukan untuk menjadi seorang presiden, tapi menjadi pemimpin panglima tertinggi dari alam ini untuk mengajak saudara-saudaranya tetap kokoh dalam satu tauhid, memperangi jiwa, memperangi hati, memperangi rasa di dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, dan mengajak saudara-saudaranya tetap berada di jalan satu, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak bisa dipungkiri, kenyataan-kenyataan fenomena yang sudah bermunculan menunjukkan kepada satu titik siapa sang legenda Satrio Piningit itu. Kita dapat melihat, kita dapat menilainya karena dari berbagai macam pola pikir manusia yang diciptakan oleh Allah. Di situ akan ada orang-orang yang memiliki perbedaan dari orang lain dari segi pola pikir, hati, dan lainnya. Satrio Piningit orang yang tidak sembarangan, orang yang berjiwa luar biasa. Maka dari itu Satrio Piningit menjadi sosok panglima perang di akhir zaman. Julukan Satrio Piningit adalah julukan. Dan di situ kita bisa mengerti bagaimana tentang Satrio Piningit dan bagaimana tentang perjalanan kehidupan orang pilihan ini, yang tidak sembarangan orang dapat tiru sifatnya, pola pikirnya, dan keteguhan hatinya, kuat imannya, tetap dalam satu pendirian, dalam satu pegangan yang kokoh, dalam satu tauhid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak sekali sekarang pertanda-pertanda yang bermunculan, petunjuk-petunjuk yang sudah Allah berikan untuk kita pelajari, untuk kita kaji kembali. Bagaimana caranya kita sebagai umat manusia harus saling menghargai satu sama lain, menciptakan kenyamanan dalam diri kita, menciptakan kenyamanan dalam hidup kita. Itu adalah diri kita sendiri yang mau mengolah untuk merasakan nyaman dan damai. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain, tidak perlu kita menyalahkan keadaan. Keadaan yang sesulit apapun itu adalah keadaan yang harus kita lewati dan harus kita lawan. Karena semua keadaan ini adalah unsur dari kehidupan. Satrio Piningit mengarah ke satu titik seseorang, orang biasa tapi jiwanya kesatria. Tidak bisa ditiru gaya atau meniru pola pikir sang Satrio, orang pilihan. Sekarang banyak pertanyaan di mana sang Satrio itu sebenarnya berada, karena dari berbagai macam sumber sudah banyak yang menyampaikan tentang Satrio Piningit. Ya, Satrio Piningit yang paling jelas tetap ada di tengah. Dia akan menjadi satu-satunya dalam satu perjalanan seseorang yang mau mengajak saudaranya memperkuat kembali rasa saudara dalam diri kita yang terpecah belah oleh ambisi dan gengsi, dipersatukan kembali, diingatkan kembali bahwa pentingnya rasa kebersamaan dalam perdamaian. Hidup itu adalah pilihan. Hidup itu bagaimana diri kita menentukan jalan yang terbaik dan bagaimana diri kita menentukan hal yang baik untuk kita. Tidak bisa dipungkiri, sang kesatrio, orang pilihan, memiliki cakra yang sangat luar biasa. Tidak sembarangan orang dan tidak sembarangan banyak yang bisa meniru tentang kehebatan orang pilihan ini. Kehebatan yang Allah berikan, kehebatan dari didikan keras kehidupan, didikan keras yang tidak sembarang orang mampu lewati. Dan di situ gambaran-gambaran tentang Satrio Piningit yang sebenarnya sudah saya sampaikan dan beberapa kali disampaikan oleh channel Ibunda SRP.11 tentang Satrio Piningit itu memiliki unsur teka-teki di dalam konten-konten itu. Karena hidup itu bagaimana caranya kita untuk mengerti, bukan bagaimana caranya kita mencari kecepatan dan bagaimana caranya kita tanpa proses
kita harus tahu dan kita harus mau mengetahui di mana dia. Satrio Piningit tidak sembarangan orang mampu melihat atau mampu merasakan, karena sesungguhnya sang kesatrio, orang pilihan ini tidak semudah yang kalian bayangkan, tidak semudah yang kalian lihat. Berbagai macam kehidupan tentang Satrio Piningit itu sudah dialami oleh orang pilihan ini. Dari segi titik 0 sampai titik sekarang yang dialami, semua sudah dilakukan. Tugas Satrio Piningit sekarang memperangi dalam kegaiban, memperangi musuh-musuhnya dalam kegaiban, memperangi orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak percaya akan kebesaran Allah. Di situ mereka akan diajak untuk kembali di hakikat umat manusia yang sebenarnya, kembali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau, siap tidak siap, mereka harus siap. Mereka tidak mau diajak kembali di jalan Allah, sikat. Dan di situ hukum alam, hukum rimba dalam kegaiban mulai dilaksanakan. Tidak melihat itu siapa, karena dalam hukum kegaiban itulah adalah hukum siapa yang kuat, di situ yang menang. Tapi oknum-oknum dalam kegelapan yang merambah dalam pesugihan-pesugihan, mereka ketakutan karena mereka sekarang sedang dihantui, diserang oleh pasukan-pasukan dari kegaiban yang dipimpin langsung oleh sang legenda Satrio Piningit. Seseorang yang tidak bisa dilihat dari fisik, tapi kemampuan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu gambaran-gambaran tentang Satrio Piningit, orang pilihan. Seseorang yang dipilih oleh Allah untuk mengingatkan, untuk mengajak kembali saudara-saudaranya yang tersesat, supaya mereka kembali di jalan Allah, di jalan yang baik, dalam satu tauhid, dalam satu persaudaraan yang tepat dan baik. Kita tunggu fenomena apa yang akan muncul. Kita tunggu getaran dari alam apa yang akan bergetar, sehingga membuat jiwa raga kalian akan berkorban. Jiwa raga kalian akan merasa merinding tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehadiran sosok Satrio Piningit, orang pilihan. Sekian, salam dari Kironggo Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.